Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau cerita ini di luar nalar dan tak bisa dicerna oleh logika, tapi cerita ini benar-benar terjadi di dekat lingkungan saya ketika saya duduk di bangku SD. Saat saya atau si penulis memutuskan untuk menulis cerita ini di Twitter, ibu saya menceritakan kembali peristiwa yang pernah menggegerkan tersebut. Demi kenyamanan semua pihak, detail tempat dan tokoh akan saya samarkan. Kamis pukul 10 malam, Bu Nur sedang membereskan beberapa peralatan kebidanannya dan bersiap untuk istirahat. Bu Nur adalah seorang bidan yang membuka praktek di kediamannya di daerah pinggiran kota Bandung. Hari ini ia tak terlalu sibuk karena hanya 1-3 orang ibu hamil yang memeriksakan kandungannya. Asisten Bu Nur sudah pulang sejak pukul 9 malam ke rumahnya yang berada di RW sebelah. Kini Bu Nur hanya berdua dengan suami di rumahnya. Bu Nur memiliki 1 orang anak. Namun anaknya sedang kuliah kedokteran di luar kota dan tinggal di sana. Malam itu hujan deras membasahi kota Bandung dan membuat suhu udara kian menurun. Di antara riuhnya suara angin dan hujan, Bu Nur yang sedang terlelap dalam tidurnya terbangun karena mendengar suara bel yang ditekan berulang-ulang dengan suara ketukan nyaring dari arah pintu depan. Dilihatnya suaminya masih tertidur lelap dan jam dinding menunjukkan jam 12 malam lewat 5 menit. Bagi seorang bidan, Bu Nur harus siap 24 jam untuk menangani pasien yang datang. Ia pun bergegas menuju pintu depan, melihat siapa yang datang melalui jendela dan segera membukakan pintu. Di hadapannya seorang wanita berdiri dengan tubuh yang basah kuyup. Satu tangannya memegangi perutnya yang sedang mengandung dan tangan lainnya memegangi tembok mencoba menyeimbangkan kakinya untuk berdiri. Ia tampak gemetaran menahan badannya yang kesakitan dan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Bu Nur yang melihat kondisi itu langsung memapah wanita itu masuk dalam rumah dan membaringkannya di atas kasur. Wanita itu terus-menerus merintih sambil memegangi perutnya menahan hebatnya rasa sakit saat kontraksi. Berusaha untuk tidak panik, dengan sigap Bu Nur mengecek keadaan kandungan wanita itu yang sudah memasuki pembukaan akhir. Tak ada waktu untuk menghubungi asistennya dan menunggunya untuk datang. Bu Nur pun memutuskan membantu proses persalinan seorang diri. Bu Nur mengarahkan wanita itu untuk mengatur nafas, menariknya dalam-dalam lalu mengeluarkan saat Bu Nur instruksikan. Terlihat butiran keringat keluar dari kening wanita itu. Ia berusaha sekuat tenaga melahirkan bayinya walau dalam keadaan basah kuyup dan tubuh yang mendingin. Proses persalinan berjalan dengan lancar dan sangat cepat. Tak lama tangis bayi memecah rasa tegang di ruangan itu dan berganti dengan rasa haru. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu lahir dengan sehat dan lengkap. Bu Nur segera menyeka bayi tersebut dan meletakkannya di samping ibunya yang terbaring lemas. Tangisnya mulai mereda di samping sang ibu. Sang ibu menatap bayi tersebut dengan penuh kasih sayang dan rasa haru yang teramat. Bu Nur melangkah pergi keluar ruang bersalin, meninggalkan bayi beserta ibunya untuk mengambilkan pakaian kering bagi sang ibu. Selang beberapa menit Bu Nur kembali dengan pakaian kering, handuk dan teh hangat di tangannya. Saat memasuki ruang bersalin, ia hanya mendapati sang bayi yang sedang tertidur di atas kasur tanpa ibunya. Bu Nur pun mendekati sang bayi dan mendapati sepucuk surat yang diletakkan di samping sang bayi. Surat itu berisikan ucapan terima kasih pada sang bidan karena telah membantunya melahirkan. Ia juga menyampaikan bahwa ia amat sangat mencintai Teguh Anugrah Pratama, nama yang ia berikan untuk anaknya itu. Di akhir surat ia menuliskan sebuah alamat dan meminta sang bidan mengantarkan anaknya ke alamat tersebut. Di pojok kanan bawah surat, Bu Nur membaca nama yang tertulis Lilis Maida.
gumamnya. Lilis bukanlah pasien yang pernah memeriksakan kandungannya pada Bu Nur. Ini pertama kalinya Bu Nur bertemu dengan Lilis. Bahkan belum sempat Bu Nur berkenalan, Lilis sudah pergi begitu saja. Di luar hujan sudah mereda. Meskipun begitu, apa yang dipikirkan seorang ibu yang baru saja melahirkan di tengah malam dalam keadaan basah kuyup pergi keluar meninggalkan anaknya? Bu Nur mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mencerna kejadian yang baru saja terjadi dan berusaha berpikir sejernih mungkin. Ia membangunkan suaminya dan kemudian menceritakan hal yang baru dialaminya. Suaminya menenangkan Bu Nur dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Sang anak dipindahkan ke kamar yang sama tempat Bu Nur dan suaminya tidur. Rencananya besok pagi mereka akan mengantarkan bayi itu pada alamat yang tertulis di dalam surat. Singkat cerita, pagi datang. Sekitar pukul 7 Bu Nur diantarkan oleh suaminya menggunakan sepeda motor ke Desa Panangkringan, Kabupaten Bandung, tempat yang dimaksud di dalam surat. Bayi Teguh terlelap dalam gendongan Bu Nur setelah sebelumnya meminum susu formula yang dibuatkan oleh Bu Nur. Desa Panangkringan terletak di sebelah utara berjarak sekitar 3 km dari rumah Bu Nur. Bila menggunakan sepeda motor, menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Setibanya di Desa Panangkringan, suaminya menanyakan lebih rinci posisi alamat yang dimaksud pada tukang bubur di pinggir jalan. Tukang bubur menjelaskan bahwa alamat yang dituju sudah sangat dekat. Hanya tinggal belok kiri melalui gapura dan rumahnya ada di sebelah kanan jalan. Suami Bu Nur memperlambat laju motornya agar rumah tersebut tak terlewati. Sampailah mereka di rumah yang tertera di dalam surat. Rumah bercat putih itu tak terlalu besar dengan tulisan di kaca jendelanya: terima servis barang elektronik, TV, kulkas, kipas angin dan lain-lain. Bisa ditunggu. Begitu tulisannya. Pintu rumah tersebut terbuka. Terlihat ruang tamu yang dipenuhi oleh barang-barang elektronik bekas ataupun yang sedang dalam proses perbaikan. Tak ada siapapun di sana. Suami Bu Nur mulai mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama seorang pria dengan perawakan tinggi dan kurus keluar dari arah belakang rumah. Bu Nur dan suami dipersilahkan masuk. Mereka pun duduk di kursi sofa sederhana yang sudah tua dan lapuk. Bu Nur menjelaskan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kronologi yang ia alami semalam. Kemudian menyerahkan surat yang ditinggalkan Lilis. Pria itu mengambil surat dari tangan Bu Nur lalu mulai membacanya. Pria itu membaca dengan sangat seksama. Air mata mulai mengalir dari kedua matanya. Tangisnya tak terbendung lagi. Kini ia mulai senggukan dan meraung-raung. Selesai membaca surat, pria itu seolah kehilangan tenaganya untuk duduk. Ia lalu terjatuh lemas ke lantai sambil terus menangis dan meraung. Suami Bu Nur yang kebingungan kemudian mencoba menenangkan pria itu dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi pria itu seolah kehabisan kata-kata dan ia hanya berkata, "Lilis, Lilis," ucapnya sambil terus menangis. Suami Bu Nur menata bingung Bu Nur. Bu Nur hanya memberi isyarat untuk menunggu sampai pria itu tenang. Setelah beberapa lama menangis, pria itu mulai mencoba menguasai dirinya. Ia menceritakan bahwa ia adalah suami Lilis. Ia membenarkan bahwa Lilis tengah mengandung dan berencana menamai anak mereka dengan nama Teguh Anggara Pratama. Namun Lilis sudah meninggal 7 hari yang lalu saat ia tertidur di atas kasurnya dan tak pernah terbangun lagi. Suami Lilis mencoba mendatangkan mantri, namun Lilis dinyatakan meninggal beserta kandungannya. Seperti tersambar petir di siang bolong, ia sangat syok dan tak pernah membayangkan akan tinggalkan istri serta jabang bayi yang sudah dinanti-nanti setelah 5 tahun pernikahan mereka. Pikiran suami Lilis pun meraih kembali masa lalu yang pernah dilaluinya bersama Lilis. Lilis Meida adalah kembang desa di Desa Panangkringan, Kabupaten Bandung. Parasnya cantik, rambutnya hitam dan lurus,
serta sikapnya yang lemah lembut menjadikan Lilis perempuan yang disukai banyak orang. Selepas lulus SMA, kesehariannya dihabiskan untuk membantu ibunya berjualan nasi kuning dan gorengan di depan rumah kontrakannya. Ayahnya adalah seorang petani yang menggarap kebun sayuran milik kepala desa. Di umurnya yang masih 18 tahun, banyak lelaki yang datang ingin meminang Lilis. Dari yang rupawan, kaya, berpendidikan sampai duda pun tertarik kepadanya. Namun Lilis melabuhkan hatinya kepada pemuda biasa yang bernama Wahyu yang sekarang menjadi suaminya. Wahyu bekerja sebagai tukang reparasi barang elektronik, meneruskan usaha milik ayahnya. Wahyu dan Lilis pun melangsungkan akad dan resepsi pernikahan yang sangat sederhana. Lilis kemudian tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Wahyu. Wahyu sangat bersyukur karena memiliki Lilis yang sangat baik hati dan tak pernah mengeluh menikah dengannya yang hidup apa adanya dan jauh dari kata cukup. Hari-hari berganti menjadi bulan, kemudian berganti menjadi tahun. Tapi mereka tak juga dikaruniai anak. Banyak tetangga yang mulai berguncing dan berbicara seenaknya, mengatakan Lilis berparas cantik tapi mandul. Mendengar hal yang menyakitkan itu tak membuat Lilis merasa sedih. Ia tetap tegar dan merasa sudah sangat bahagia bisa menikah dengan Wahyu. 5 tahun berlalu. Akhirnya Lilis mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil. Wahyu langsung memeluk Lilis. Mereka kini saling berangkulan dan menyatu dalam haru. Kini hari-hari mereka diisi dengan obrolan seputar kehamilan dan anak. Setiap hari sebelum tidur, mereka berjanji untuk saling menjaga, saling menyayangi, dan saling melindungi satu sama lain. Setelah mengetahui bahwa anak yang dikandung berjenis kelamin laki-laki, mereka sepakat untuk menamai anak mereka dengan nama Teguh Anugrah Pratama, dengan harapan menjadi anak yang teguh dan merupakan anugerah pertama. Namun takdir berkata lain. Lilis dan kandungannya pergi meninggalkan Wahyu untuk selama-lamanya. Jenazah Lilis dikafani beserta kandungannya dan dimakamkan di area pemakaman umum tepat di seberang jalan rumah Bu Nur. Bu Nur yang mendengar pemaparan Wahyu langsung syok. Jantungnya berdegup kencang. Semua ini sangat tak masuk akal. Ia tak menyangka telah membantu persalinan orang yang sudah meninggal. Dan akhirnya kejadian ini pun menjadi buah bibir para warga setempat. Meskipun menyeramkan, tapi banyak juga yang menganggap ini adalah bukti kasih sayang seorang istri kepada suami dan bukti cinta seorang ibu kepada anaknya. Semenjak hari itu, bayi Teguh diasuh oleh Wahyu dan orang tuanya. Semenjak hari itu pula Bu Nur mengalami trauma dan tak berani membantu persalinan. Pernah sekali waktu ia mencoba, namun tangannya bergetar hebat dan takut membahayakan pasien. Akhirnya setiap kali ada persalinan, asisten lama dan asisten barunya yang akan menangani. Terlepas dari pertanyaan bagaimana orang yang sudah meninggal bisa melahirkan, dari cerita ini kita sama-sama mengetahui bahwa kasih sayang seorang ibu tak bisa terukur bahkan ketika ajal sudah menjemput. Dan selesai. Itulah akhir cerita tentang si Lilis, wanita hamil yang meninggal dan anehnya melahirkan. Dan sekarang pun bayinya diasuh oleh suaminya. Begitulah kesaksian Bu Nur, seorang bidan yang membantu persalinan si Lilis. Terima kasih sudah menonton video di Ngulik Sejarah. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.